buat kasih setiamu yang menyertai hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami di hadapan-Mu. Ini pujian kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau yang layak, oh, Kau yang layak. Ini sembah kami, Kau yang layak. Ini pujian kami, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau layak, Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Jemaat Tuhan dengan sungguh katakan Kau yang layak, Engkau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak di dalam roh dan kebenaran. Tiada yang lain, hanya Kau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah. Untuk sama-sama katakan Kau layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Tiada
sama-sama kita pakai berdiri, jemaat Tuhan. Katakan Engkau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selama. Lebih lagi, Kau layak. Kau yang layak. Ini bagimu, ini untukmu. Kau yang layak. Oh, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau layak. Kau yang layak. Oh, Kau yang layak. Kau layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh, Kau disembah, ditinggikan untuk Kau disembah. Kau disembah, ditinggikan untuk selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak ya Bapa kami sembah. Layak disembah bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapa, sebelum kami masuk lebih dalam hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan dalam ibadah kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa Indonesia yang Kau cintai ya Tuhan. Bangsa yang Kau masukkan dalam rencana Engkau Tuhan di akhir zaman untuk membawa banyak jiwa kepada Engkau. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami memberkati Tuhan Presiden kami dan Wakil Presiden kami Tuhan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Berkati mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan. Biarlah kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan atas otoritas yang telah diberikan kepada mereka. Biarlah mereka boleh membela bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sampai para pembantu mereka Tuhan, para menteri Tuhan, TNI, Polri, semuanya Bapa boleh dalam lawatan Tuhan dan mereka mendapatkan satu pengertian tentang takut akan Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan sampai lurah, camat, RT, RW semuanya Bapa. Biar bangsa kami boleh terkendali dalam anugerah Tuhan dengan keamanan Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan di tahun 2024 Tuhan, bangsa kami akan masuk pada pesta pemilihan umum Tuhan. Tuhan persiapkan segala sesuatunya Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan Tuhan dan mengintervensi setiap hal Tuhan untuk pemilihan presiden kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Niko Nyotura Harjo Tuhan. Beserta keempat wakilnya Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Urapi mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah Pak Niko senantiasa berikan kebijaksanaan Tuhan. Pengurapan daripada Tuhan turun Tuhan sampai ke gembala-gembala cabang CK Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan sampai kepada semua jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan pengertian daripada Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan apapun gangguan, apapun yang coba iblis
serang kepada hamba-Mu Tuhan Pak Nikonio Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk karayon kami Pak Yohanes Raja Gugu Tuhan. Kau berkati beliau, urapi beliau Tuhan di dalam nama Yesus. Biar rayon 1G boleh dibawa bersama-sama Tuhan. Biar rayon 1G boleh mengalami kebangkitan rohani di dalam nama Yesus Kristus. Rayon 1G di dalam pimpinan Tuhan akan mengalami keajaiban-keajaiban bersama Tuhan. Bahkan dalam situasi apapun kami akan mengalami kemenangan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Kau berkati Bapak gembala kami Tuhan, Kau mengurapi dia, Kau juga memberikan dia kekuatan yang baru setiap hari Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberikan pengertian-pengertian yang baru Tuhan, di musim-musim yang baru Tuhan. Biarlah Engkau bawa beliau Tuhan untuk membawa kami semua untuk bangkit menjadi pemenang. Di dalam nama Yesus kami memberkati Pak Sabto, Ibu Endah, bahkan Rizky dan Elmo, semuanya dalam anugerah Tuhan. Dan boleh dibawa oleh Tuhan semakin hari semakin ajaib bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kau telah mengantarkan hamba-Mu Bapak Pendeta Yopi Tuhan. Berkati beliau, kami percaya tidak ada satu hal kebetulan Tuhan. Kalau Tuhan telah mengantarkan dia ke tempat ini untuk memberikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulutnya berasal daripada Tuhan sendiri. Dan kami boleh sama-sama dikuatkan. Kami boleh di tempat ini sama-sama dibangun bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Kami mau melihat mujizat Tuhan dalam firman Tuhan. Kami mau melihat mujizat-mujizat-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Sebab firman itu yang memberikan kami kekuatan. Firman itu yang membuat kami berjalan lurus. Firman itu yang memberikan kami semangat Tuhan untuk mencapai semua rancangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yopi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya anugerah Tuhan, kiranya wibawa Tuhan, otoritas Tuhan menjadi bagian dia. Bahkan Kau berikan perlindungan penjagaan sampai keluarga besarnya semuanya Tuhan berada dalam perlindungan yang ajaib di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami selanjutnya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan kami, WL Singer yang mainkan musik semua. Mengarilah urapan Tuhan kepada kami setiap jemaat tempat ini. Hingga penyembahan kami berkenan Tuhan. Kami semua ada di dalam roh dan kebenaran. Dan semua penyembahan kami akan membuat kesukaan di hadapan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, semua kami hadir di sini, bahkan yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan. Apapun masalah kami, apapun sakit penyakit kami, maka saat ini kami katakan dalam nama Yesus semuanya selesai dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saatnya juga nanti hamba-Mu akan mendoakan untuk mengurapi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya mengalirlah kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita sepakat, kita boleh mengangkat tangan. Tuhan, ini kami bawa di hadapan-Mu anak-anak kami Tuhan. Sebentar lagi mereka akan duduk diam di kelas sekolah minggu mereka. Bapa, belas kasih-Mu biarkan ada bagi anak-anak kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau milik Allah, kepunyaan Allah. Engkau biji mata Allah. Engkau berharga di mata Tuhan. Jadikan anak-anak ini Tuhan menjadi generasi penerus kami yang taat, yang militan di dalam Engkau Tuhan. Memiliki otoritas, wibawa ilahi, memiliki daya kreatif, anak-anak yang menjadi kebanggaan kami semuanya. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarkan roh-Mu yang bekerja atas mereka. Saat mereka duduk diam di kelas sekolah minggu, biarkan Tuhan Kau yang memberikan hikmat kepada setiap guru-guru sekolah minggu. Sehingga apapun yang diajarkan membuat anak-anak mengerti dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati kehidupannya sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap papa mama, setiap para wali orang tua yang membawa mereka datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Bapa, perhitungkan iman setiap orang tua mereka. Cukupkan apa yang diperlukan untuk membesarkan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Berkati semuanya Tuhan. Dan ini sekolah minggu kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, yang sepakat sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali adik-adik. Puji Tuhan, kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan.
asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi, shalom. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri bersama-sama. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bagi berdiri. Ya Tuhan, kita percaya pagi ini semua diberkati Tuhan. Amin.
Yang diberkati Tuhan katakan amin. Orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang terima kemenangan, terima pemulihan, terima kesembuhan. Pagi ini kita semua diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan berikan tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan. Denganmu Tuhan kami bersama-sama lakukan perkara yang besar. Sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidup sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Percaya, come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Glory to glory. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Percaya, Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Percaya, come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai denganmu Tuhan, denganmu Kau Tuhan. Oh, sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai selamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Glory to glory. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Come on. Denganmu ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai. Jemaat Tuhan katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami. Kami percaya kami diberkati pagi ini, disembuhkan, dipulihkan pagi ini. Oh, come on, lebih lagi. Are you ready? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan sampai kemuliaan, sampai selamanya, selamanya. Selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Oh, haleluya.
Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berkuasa atas semua perbuatannya. Come on, come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bertahan, Yesus Raja sekali. Betapa hebat, come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bertahan atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Skala. Tuhan Raja kita, Tuhan Allah kita. Mari lebih lagi dengan sungguh. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bertahan atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Skala Raja, Tuhan Allah kita. Kau Allah yang dahsyat, Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan, tiada yang lain. Katakan Tuhan Allah kita. Oh haleluya, sorakan haleluya. Oh, yang percaya sorakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kayak percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yesus yang selalu menyertai kami. Engkau yang selalu pegang kami, tuntun kami. Kayak percaya kemenangan kami terima pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai sama-sama katakan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kau sungguh baik saat ku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau Yesus. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Yesus. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang menegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu
baik Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Yesus. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan akan pujian ini. Katakan, saat ku yang memperhatikan, saat ku berjalan dalam lembah, lebih lagi jemaat Tuhan katakan, saat ku sendiri, saat ku berjalan dalam malam. Jemaat Tuhan katakan, tangan kuat yang memegangku. Sama-sama tangan kuat yang memegangku, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidup selamanya Tuhan, sampai akhir hidupku. Mari sembah Tuhan. Oh ya la 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 la, oh ya la 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 la, ya la 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 ya sanamo, ya la 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 la. Tangan kuat yang menopangku, tangan kuat yang memegangku. Yesus Tuhan, oh ya la 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 mo, shana la 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 mo. Mari sembah Tuhan, mari pagi ini bawa yang terbaik, bawa pujian-Mu, sembah-Mu. Come on, lebih menikmati kasih dan anugerah-Mu. Oh ya la 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 la, ya namo, ya la la la, ya la 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 mo, ya la 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 mo, ya le, ya la 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 la. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami, sumber segalanya bagi kami. Yesus, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Oh
Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Kau segalanya bagi kami. Kami tak mampu berjalan tanpa kasih-Mu, tanpa tuntunan-Mu. Jangan lepaskan kami Tuhan. Peluk kami, dekap kami dengan kasih-Mu. Pegang kami percaya bersama-Mu kami aman, bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami menang, bersama-Mu ada kelegaan, ada sukacita. Oh, kami terima bersama-Mu Yesus Tuhan, bersama-Mu Yesus Tuhan. Oh, ya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau. Di bumi di surga tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau. Di bumi di surga tiada yang seperti Kau, Yesusku. Mari lebih lagi katakan, tiada seperti Kau. Tiada yang seperti, ya Bapa, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau. Di bumi di surga tiada yang seperti, tiada yang seperti Engkau, ya tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau. Di bumi di surga tiada yang seperti Kau, Yesusku. Mari jemaat Tuhan katakan dengan sungguh, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang, ya Bapa, ya Bapa. Tiada, ya Allah. Ya tiada yang seperti Engkau. Di bumi di surga tiada yang seperti, jemaat Tuhan lebih lagi, tiada yang seperti, tiada yang, ya Allah. Ya Allah, tiada yang seperti di bumi di surga, di bumi di surga, tiada yang Yesusku, Yesus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau. Di bumi di surga tiada yang seperti, tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau. Di bumi di surga
seperti Kau, Yesusku. Katakan di bumi di surga tiada yang seperti Kau. Di bumi di surga tiada yang, di bumi di surga, di bumi di surga tiada yang, di bumi di surga, di bumi di surga tiada yang seperti Kau, Yesus. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Musa berkata, jika Engkau enggak tuntun kami, jangan paksa kami pergi. Kadang dalam hidup ini kami terlalu paksa diri untuk pergi tanpa Tuhan sekalipun. Karena kami berpikir Tuhan sudah tidak ada. Karena kami berpikir Tuhan bukan lagi jawaban. Karena kami berpikir tanpa Tuhan kami bisa. Maksa kami paksa diri untuk pergi. Tapi Musa mengingatkan kami, ketika kami berangkat bersama dengan Tuhan, persoalan boleh ada, masalah boleh ada, ada tangan kuat yang menuntun kami. Tangan yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi tangan itu mengawal setiap kami sampai kami sampai pada garis di mana Tuhan berkehendak itu. Hari ini barangkali ada doa yang belum terjawab. Ada tetesan air mata yang kirpat Tuhan belum memberi jawabannya. Tapi kami yakin dan percaya dalam tuntungan tangan yang dahsyat dan besar. Kami tidak hanya melihat dan mendengar orang berkata tentang mujizat, tapi kami akan mengalami mujizat. Amin, amin. Mari berbicaralah bagi kami. Baik kami menjadi jemaat Tuhan yang punya daya tahan yang kuat. Di tengah-tengah hari-hari hidup yang tidak mudah, seperti membalikan telapak tangan ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk memperkatakan apa yang menjadi mau dan rencana-Mu ya Bapa. Bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja Bethel Indonesia, Pejaten Village, berkat melimpah bagi kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami meyakini mujizat, kesembuhan, kemenangan, jalan keluar ada pada kami semua yang menaruh telinga untuk mendengar firman Allah. Sebab Alkitab berkata firman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah yang melahirkan iman bagi hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, siap terima firman yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Rasa hormat saya kepada yang terkasih dan yang saya hormati Om Pendeta Sabto Edi sebagai gembala jemaat bersama dengan tante dan keluarga. Rasa hormat saya buat seluruh tim pastoral, tadi bincang-bincang dengan Pak Agung. Tim pastoral yang lain, mohon maaf nama tidak tahu ya kan, haleluya. Ini pertama kali saya ada di sini. Perkenalkan saya Pendeta Dr. Yopin dulu, senior pastor di GBI WC Gregorio, gembala jemaat di Cililitan. Saya punya istri ada 3 anaknya. Bapak-bapak, wah kalau pendeta saja bisa, berarti pulang saya tambah ini. Makanya dengar dulu toh, belum titik, iya Han. Haleluya, jadi istri saya ada 3 anaknya, iya Han.
Bukan istrinya yang 3, anaknya 1, bukan. Istri 1, anak 3, ya. Haleluya. Yang pertama, istri saya namanya Mona Lisa Boru Simatupang Siburian Sialaman. Meleset sedikit sialan. Saya punya anak 3, yang pertama Christian Miracle Hamonangan dulu. Dokter pernah vonis istri saya tidak mungkin hamil karena ada benturan dan ada masalah dalam kandungan. Tetapi akhirnya kemudian saya punya anak 3 lagi. Haleluya. Waktu hamil saya bilang harus laki-laki. 4 kali USG dokter bilang perempuan. Waktu mau melahirkan dokter bilang ada masalah di kandungan juga. Sebagian plasenta di bawah, sebagian di atas. Sangatlah sulit untuk lahir normal dan harus disesar. Saya bilang tidak, laki-laki dan normal. Dan mendampingi istri di ruang bersalin. Jam 3 dokter berbicara, Pak Pendeta kalau jam 10 malam tidak terjadi sesuatu maka kita harus operasi. Tidak masalah. Jam 5:20 menit. Dalam penemanan yang setia bersama istri. Keluar laki-laki dan normal. Boleh beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Saya khotbah berapa lama ini Pak Agung? Baru pertama kita taruh-taruh aja dulu ya. Paling setengah jam cukup toh. Iya. Karena kita nanti jam 11 sambung lagi toh. Anak saya yang kedua Christian Anastasi Naomin dulu. Saya tahu waktu dia di kandungan perempuan. Karena memang perempuan harus urus orang tuanya waktu tua nanti ya kan. Kalau laki-laki kan hanya pikul nama saja ya kan begitu ya. Jadi saya bilang harus perempuan dan jam 11 malam di rumah sakit dokter jaga bangunkan saya dan berkata, Pak, besar kemungkinan ada masalah yang sangat serius karena ada beberapa hal yang sangat tidak memungkinkan untuk bisa dua-duanya selamat. Jadi Bapak tinggal pilih mau mamanya atau mau anaknya. Suami yang baik harus milih dua-dua, iya kan? Tidak milih nggak apa-apa, mamanya aja yang dipanggil. Supaya anaknya lahir selamat, papa kawin lagi, ya kan? Enggak, ya kan? Kalau suami-suami udah bosan, udah stres, lihat istri, udah nggak apa-apa, istri mati aja. Kan masih ada kesempatan kawin lagi, ya kan? Tapi saya masuk ke ruang steril, saya taruh tangan di perut, anak ini bergerak. Dan saya bilang, pasti hidup. Dua-dua pasti hidup. Besoknya sesar, istri saya selamat, anak saya perempuan selamat. Haleluya. Boleh dong beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Di usia yang ke-7 bulan, dia jatuh dari anak tangga. Kurang lebih ada 18 anak tangga yang sangat tajam dari atas ke bawah. Dengan baby walker dan sampai ke bawah berbenturan. Dan saya cuma peluk dan saya berkata, Tuhan, 1, saya minta anak perempuan dan kau yang kasih. Jangan sampai geger otak dan yang kedua jangan sampai mati. Di rumah sakit UKI dari pagi sampai sore. Dalam pemeriksaan yang begitu ketat kami kembali dengan tidak terjadi masalah sampai hari ini. Tuhan baik, haleluya. Anak saya yang ketiga nggak diharapkan lagi karena saya pikir 2 cukup. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan perkenankan untuk tambah 1. Makanya dikasih nama Cristiano Jacob dulu. Nah itu sudah anak-anak yang hebat. Waktu saya menikah dengan istri saya bilang saya harus cari yang agak terang ya kan. Karena saya udah gelap ya kan. Jadi kalau saya kawin sama yang gelap lagi saya khawatir nanti anak-anak belang-belang. Jadi dapat istri yang putih dan anak-anak bersyukur nggak ada yang belang-belang ya kan. Haleluya. Semua iko mama jadi ada perubahan warna kulit ya kan. Mujizat. Haleluya. Dan saya bersyukur ada di sini. Tuhan berkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya harus lihat jam. Ini jam berapa ya? Terlalu jauh jadi. Oh ya, 1 menit lagi jam 10. Berarti setengah 11 kurang lebih kita harus selesai. Mungkin gak sampai Pak. Kalau kelewatan berarti kita makan siang bareng-bareng. Iya kan, haleluya. Ada 3 anak pendeta mengagumi papanya masing-masing dan mereka ingin ngomongin tentang kelebihan papanya. Bertalian waktu papanya khotbah. Anak pendeta yang satu bilang begini, bro
kalau papa saya khotbah itu nggak pakai teks. Anak pendeta yang satu bilang, kalau cuma nggak pakai teks, papa saya lebih hebat. Papa saya kalau khotbah nih, itu di luar kepala. Anak yang satu bilang, kecil. Kalau cuma nggak pakai teks, kalau cuma di luar kepala, papa kita jauh lebih hebat. Kita papa kalau khotbah itu nggak pakai otak. Pak, Bu, dengar ini baik. Kadang ketika kita bicara satu dengan yang lain, mungkin kau bicara dengan teman, mungkin bicara dengan istri, mungkin bicara dengan suami, mungkin bicara dengan anak-anak, mungkin bicara dengan orang tua. Kadang kita nggak pakai otak. Kita sembarang-sembarang saja. Yang penting keluar. Dan tahukah Bapak Ibu, itu sangat menyakitkan orang yang mendengarnya. Apalagi kalau itu istri sendiri. Tapi herannya waktu tidur malam, rasa-rasa ada otaknya kembali. Iya kan? Iya, betul enggak? Iya. Udah sakiti, udah hianati. Tapi pas malam, pas butuh, rasa-rasa ada otaknya. Tapi waktu ngomong, rasa-rasa otak tidak ada. Saya berdoa biar tidak ada di GBI Pejaten Village ini. Ya, setuju, katakan amin. Bapak-bapak kalau ngomong dengan istri romantis punya, iya kan? Saya dari pacaran sampai udah punya anak 3. Kalau saya panggil istri saya dengan sebutan Yang. Halo Yang. Bapak Ibu, bapak-bapak panggilnya apa ke ibu-ibu? Hanibanika, Ayam Bebka, atau apa? Kalau saya Yang, kalau dipanjangin hujan turun lagi. Haleluya. Dan sampai hari ini, ya, saya percaya bahwa hari-hari hidup kita ini nggak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan akan dimudahkan. Ya, setuju, katakan amin. Saya mau bicara dari satu tema, bangkit dan jadilah pemenang, walaupun tinggal tunggu mati. Jadi kalau kita belum mati, baru tunggu mati, jangan menyerah. Amin. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bilang ke Tuhan, kalau kau nggak bisa tolong, kau turun saja biar saya yang ganti kau di atas. Nggak bisa. Ya. Kalau belum mati berarti masih ada waktu dan kesempatan. Haleluya. Klik. Bisa diklik? Nah, oke. Sama-sama kita buka Alkitab di kitab Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Kitab Daniel pasalnya yang ke-3 ayat 22 sampai 23, Alkitab berkata, karena tita raja itu keras. Karena tita raja itu keras. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego dalam tita raja yang begitu keras, belum pernah ada pengalaman orang mengalami itu di Babel. Belum pernah pengalaman itu dilihat dengan mata sendiri oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan temannya Daniel. Dan orang-orang Ibrani yang berada di sana. Saking kerasnya tita raja untuk menghukum Sadrak, Mesak dan Abednego. Akibat mereka tidak mendengar apa yang menjadi maunya raja. Dengan menyembah raja, dengan menyembah Allah yang bukan Allahnya Israel. Maka mereka menghadapi persoalan yang saya sebut tinggal tunggu mati. Sehingga perapian yang luar biasa itu Alkitab berkata, nyala api itu membakar orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Dengar ini baik. Yang angkat saja, yang bawa saja, itu kemudian mati. Bagaimana yang ditaruh ke dalam api itu bisa selamat? Sangatlah mustahil untuk itu. Pak, Bu, dengar ini baik. Kadang dalam hidup ini ada benturan-benturan yang datang dengan tiba-tiba. Yang begitu sangat keras. Bagaikan titah daripada raja ini. Yang memungkinkan kita tidak punya alasan untuk bisa punya jalan keluar. Yang memungkinkan kita tidak punya jalan untuk bisa
dapat jalan keluar dalam hidup ini. Tetapi yang saya pahami, selama ada Tuhan beserta dengan kita dan belum waktunya, maka segalanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Lanjut Alkitab bilang, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Dengar ini baik. Persoalan kadang kemudian tidak memberi kita sedikit pun ruang untuk bisa memikirkan bagaimana kita harus keluar dari persoalan. Bagaimana orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang tidak diikat. Tetapi toh demikian mereka semua mati. Mungkinkah orang-orang yang diangkat yang akan dimasukkan ke dalam perapian dengan tangan terikat ini bisa punya jalan keluar? Rasanya mustahil. Ini yang saya sebut kadang ketika persoalan datang menderai hidup kita, maka tidak ada sedikit ruang pun bagi kita untuk bisa ada jalan keluarnya. Sebab kita tinggal tunggu mati, terikat pula dalam keadaan yang tinggal tunggu mati itu. Dan ini sesuatu yang sangat berat bagi hidup kita. Tapi kalau belum mati dan belum waktunya Tuhan, kita tidak akan mati. Ya setuju katakan amin. Kecuali kalau Tuhan punya waktu sudah datang. Itu berarti prerogatif ilahi. Kalau belum, jangan menyerah. Sebab masih ada Tuhan. Amin. Akhirnya cerita ini menutup dengan kesimpulan. Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa keluar dari perapian dapur api yang menyala-nyala dengan tidak terbakar sedikit pun. Ada Tuhan yang hadir dalam pelayanan yang disebut firman Allah. The Son of God, yang Alkitab bilang ada rupa seperti anak dewa yang hadir di sana untuk menolong mereka. Apa yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di sini? Yang pertama, bangkit dan jadilah pemenang, walaupun tinggal tunggu mati. Karena Tuhan gak pernah gak ada buat kita. Sama-sama bilang amin. Kita harus bangkit dan jadi pemenang walaupun tinggal tunggu mati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah gak ada buat kita. Dia selalu ada buat kita. Orang-orang hebat yang kita pegang hari-hari ini, itu banyakan tidak ada buat kita saat-saat sukar dan sulit. Kadang suami gak selalu ada buat istrinya. Amin. Kadang istri gak selalu ada buat suaminya. Kadang orang tua gak selalu ada buat anak-anaknya. Kadang anak-anak gak selalu ada buat orang tuanya. Dalam situasi-situasi yang dimana kita membutuhkan kehadiran mereka. Ada begitu banyak istri yang barangkali sedang menangis seorang diri. Bu, adakah engkau meneteskan air mata? Ada suami di samping? Kadang-kadang kan gak ada. Iya kan? Berapa banyak ibu-ibu yang suka berdoa dan sambil meneteskan air mata di sini? Boleh lambaikan tangan? Gak ada. Oh. Ada gak orang-orang yang kita harapkan dekat di samping, Bu? Gak ada kan? Ibu nampung gak air matanya? Enggak kan? Sudah ada suami ya Bu ya? Ada? Ada ya? Anak-anak? Anak-anak nampung? Tuhan nampung di kirbatnya. Ya setuju katakan amin. Saat tangan kita enggak mampu lagi menampung tetesan air mata kita. Dalam kesendirianmu, Tuhan menyediakan kirbatnya untuk menampung tetesan air mata. Sesuatu yang kita anggap gak ada artinya. Saya sudah 46 tahun. Belum ada satu tetes air mata pun
yang saya simpan, yang menjadi perbendaharaan. Kira-kira mau jadi apa dan seperti apa air mata itu? Adakah bapak-bapak ibu-ibu yang simpan air matanya waktu menangis? Tak ada simpan, ada? Taruh di botol gitu, lihat-lihat, nggak ada kan? Kira-kira ada jawaban doa apa di sana? Nggak ada, ya kan? Tuhan tahu dari tetesan air matamu. Kita menangis mau jadi-jadi, suami bilang, apa sih? Jangan menangis, bikin susah aja, bikin repot aja. Kamu masalahnya apa? Makin menangis jadi-jadi kan? Suami nggak tahu, Tuhan tahu. Dia nggak pernah nggak ada buat kita. Dia selalu ada buat kita. Dari banyak orang yang kita harapkan ada bagi kita dalam masa-masa yang sukar, justru mereka nggak ada buat kita. Ini yang saya sebut perhatian Tuhan nggak pernah ada habisnya. Perhatian manusia ada habisnya. Pepatah bilang, habis manis, sepah dibuang, ampasnya dibuang. Jadi kalau ada bapak-bapak yang mencoba menceraikan istrinya, kau pikir istrimu ampas kah? Ada istri-istri yang coba dan sedang berpikir untuk menceraikan suaminya, kau pikir suami itu ampas kah? Jadi habis manisnya kau buang ampasnya. Ada bapak-bapak yang rencana mau ceraikan istri hari ini? Dengar ini baik. Manusia dalam perhatiannya terbatas. Manusia dalam perhatiannya ada habisnya. Yang setuju katakan amin. Tuhan dalam perhatiannya nggak ada pernah habisnya. Maka dia nggak pernah nggak ada buat kita. Selalu ada buat kita. Dia yang kasih dan perhatiannya nggak pernah nggak ada. Yang nggak pernah habis itu turun tangan menolong Sadrak, Mesak dan Abednego. Bukti Tuhan ada hati buat kita. Bukti Tuhan nggak pernah terlambat untuk menolong kita. Percaya dengan saya. Kalau Tuhan terlambat tolong Sadrak, Mesak, Abednego, apa jadinya? Abu Pak, abu, rata, nggak ada sisa. Amin. Tuhan tahu saat mana dia tolong kita. Dan itu waktu yang tepat, bukan waktu kita. Karena kalau dia terlambat, Pak, selesai. Kalau toh menurut kita terlambat, Pak, nanti di sesi 2 apa sesi 3 saya mau bicara itu. Kalau toh ternyata menurut kita seperti dia terlambat. Seperti pengalaman yang dialami oleh Marta dan Maria. Bagi mereka terlambat. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang terlambat. Dan ini yang saya percayai. Ketika Tuhan nggak pernah nggak ada buat kita. Maka pertolongannya ya dan amin. Nggak pernah ada terlambatnya. Orang tua aja kadang tolong anak terlambat. Anak tolong orang tua terlambat kadang. Amin. Dalam banyak hal kita suka terlambat ini. Nah kalau Tuhan tolong kita nggak suka terlambat. Nggak pernah terlambat. Tapi banyak kali kita kepada Tuhan punya urusan. Selalu terlambat aja. Doa suka terlambat. Ibadah suka terlambat. Iya kan? Semua yang kita urus untuk Tuhan punya urusan. Kadang suka terlambat. Tapi waktu kita punya urusan kita bilang, Tuhan kalau kau terlambat, hancur. Tuhan kalau kau terlambat, mati sudah. Kita kadang kemudian ngomong begitu sama Tuhan. Tapi kita suka terlambat untuk Tuhan punya urusan. Saya berdoa. Dia yang tidak pernah terlambat untuk tolong kita. Adalah Tuhan yang ya di atas segalanya. Dia tahu waktu yang pas untuk tolong kita. So, dalam banyak urusan Tuhan, mari. Jangan terlambat-terlambat. Amin. Saya lihat ini muka-muka tidak ada yang terlambat. Iya kan? Kalau muka terlambat itu datang terlambat, pulang sebelum ibadah selesai.
Jadi biasakan datang cepat, pulang pas doa berkat selesai. Kira-kira Bapak Ibu kalau pulang sebelum doa berkat itu apa yang dikejar sih? Mau kejar macet kah? Mau kejar apakah? Jangan, amin. Haleluya. Kalau ada yang di rumah sedang ibadah online, dengar ini baik-baik. Cari Tuhan dengan betul. Haleluya. Jangan pakai banyak alasan untuk Tuhan. Kenapa tidak melayani? Terlambat. Kalau Tuhan terlambat tolong kita, kau baru rasa. Jangan teriak-teriak, amin. Jangan teriak-teriak, kenapa Tuhan terlambat tolong saya. Coba dulu introspeksi diri. Siapa tahu kita suka terlambat dengan Tuhan punya urusan. Pak, Bu, dengar ini baik. Saya hanya mau bilang begini. Tuhan kita Tuhan yang tahu schedule-nya yang pas untuk tolong kita. Mungkin hari engkau berkata, sudah tidak ada jalan. Sudah tidak ada lagi harapan. Tapi Tuhan tahu caranya. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah tidak tahu jalannya. Mungkin kita sudah habis jalan, habis cara. Tetapi Tuhan tidak pernah habis akal dan habis cara untuk menolong. Haleluya. Israel bisa nembus Laut Tiberau. Itu karena apa? Tuhan tahu caranya. Haleluya. Yang kedua, bangkit dan jadilah pemenang. Walaupun tinggal tunggu mati. Bicara Tuhan gak pernah lupa urus kita. Sama-sama bilang Tuhan gak lupa. Pak, kalau Tuhan lupa, hancur Pak. Tapi berapa banyak kita suka lupa dengan Tuhan punya urusan. Terlalu banyak alasan untuk menjawab lupa ini. Suami sering lupa istri. Adakah bapak-bapak yang lupa istri di sini? Lihat istri orang, rasa-rasa kita istri. Padahal bukan, istri orang. Lupa. Istri-istri suka lupa suami. Ini kita suami bukan ya. Bu, dengar ini baik. Kalau untuk manusia aja kita suka lupa. Gimana untuk Tuhan punya urusan. Tapi memang itulah manusia, suka lupa. Betul ya? Saya baru 46 tahun. Udah mulai lupa-lupa. Satu ketika saya bawa motor ke pasar. Pasar nggak jauh dari rumah. Saya biasa kalau ke pasar itu saya nyampe taruh motor, lalu kemudian apa yang saya ingin ambil saya pulang. Nah hari itu anehnya adalah ketika saya bawa motor pergi, pulang saya rasa bawa pulang motor. Jadi pagi sampai di rumah saya dengan keluarga kami dengan mobil pergi ke Cilengsi. Jam 3:30 sore anak saya pulang, yang laki-laki sekolah SMP. Lalu dia telepon, Papa, kunci motor ada, motor tidak ada. Lalu saya bilang, kenapa motor tidak ada? Rasa-rasa saya sudah kasih masuk motor ke dalam. Lalu kemudian saya tanya mertua, tadi saya kemana ya bawa motor? Ke pasar katanya. Pergi dengan motor, saya pulang bawa motor enggak? Mertua bilang rasa-rasanya Hela itu menantu. Orang Batak ada di sini ya. Rasa-rasanya Hela tidak bawa pulang motor. Kenapa saya pergi, saya pulang rasa bawa pulang motor tidak ada. Anak saya lari ke pasar. Bapak Ibu tahu masih terparkir motor di situ. Untung belum hilang. Lupa. Nah masih bersyukur motor yang lupa Pak. Kalau saya lupa pulang. Saya lupa rumah, saya lupa istri, saya lupa anak. Bisa bayangkan jadi seperti apa itu. Iya kan? Tapi banyak orang demikian. Apalagi lupa Tuhan. Bulan Mei yang lalu saya bawa rombongan ke Israel. Dan ada peristiwa unik. Ada opa-opa yang umurnya sudah 70-an tahun. 77. Kami masuk ke ruangnya Raja Daud. Makamnya. Dia biasa taruh handphone di sini. Kantong samping. Waktu dia habis foto-foto. Dia taruh handphone di sini. Lalu kemudian kita bacari sudah. Hampir 1 jam. Cari handphone opa yang hilang. Kami harus masuk ke dalam lagi makam itu. Orang sembahyang begini-begini. Kami ikut seperti orang sembahyang. Pada lihat kolong kursi, kolong meja. Rasa-rasa itu handphone ada tidak. Hampir 1 jam.
keluar masuk, mondar-mandir cari handphone, tidak ada. Baru sadar anaknya, ternyata dia pakai roaming internasional. Diteleponlah. Pas telepon, bagetar di bagian atas kantung. Lupa. Coba bayangkan kalau Tuhan lupa urus kita. Banyak urusan terbengkalai, Pak. Banyak persoalan gak selesai, Pak. Banyak masalah yang akan datang terus menerus. Dan Alkitab berkata kau tinggal tunggu mati, bahkan mati sekalian. Tapi persoalannya adalah dia yang gak lupa urus kita. Membuat kita kadang suka lupa-lupa urus dia punya urusan. Ketika ditanya kenapa tidak bergereja, lupa. Nah kalau Tuhan bikin otak kita lupa terus, kita mau bikin apa, Pak? Gak bisa bikin apa-apa kita. Amin. So jangan lupakan Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Ini bukti bahwa Tuhan gak pernah main-main bantu kita. Dia serius. Ada banyak orang gak pernah serius dengan Tuhan. Di rumah doa udah tidak serius. Datang di gereja pun tidak serius. Main-main aja. Dia yang tidak lupa urus kita punya urusan. Dia Allah yang serius urus kita. Dia nggak main-main bantu kita. Dia yang tidak lupa kita adalah dia yang tidak buang kita. Orang tua tega buang anak, anak tega buang orang tuanya. Berapa banyak anak yang nggak bisa urus orang tuanya, dia kasih ke panti jompo sana, panti asuhan kah, panti-panti yang lain. Padahal orang tuanya sebenarnya pengen dengan anaknya. Dengar ini baik. Tidak selamanya orang-orang yang kita kasihi itu ada bersama dengan kita. Ada suami tega buang istrinya dan biarkan istrinya sendirian dan seorang diri. Ada istri yang tega buang suaminya. Astaga. Dengar ini baik-baik. Orang tua, suami, istri. Tidak untuk selamanya. Saya tidak sedang marah-marah ya. Ini karena bahasa Kupang saja. Saya udah puluhan tahun di Jawa tapi logat saya tidak hilang-hilang. Jadi yang Bapak Ibu pikir saya marah-marah, tidak. Saya tidak datang untuk marah-marah. Saya datang berkhotbah, amin. Bayangkan kemudian Bapak Ibu di jalan sudah dimarahin orang. Ya kan? Suami di rumah mungkin dimarahin istri, istri dimarahin suami. Datang gereja dimarahin pendeta lagi. Lalu di mana tempat tidak Bapak Ibu kena marah? Iya kan? Maka di gereja bukan tempat pendeta marah-marah. Kalau suaranya keras, maka dia orang Timur kah, orang Batak kah, orang Ambon kah? Nggak cuma suara, Pak. Sampai mana tadi ya? Jangan buang orang-orang yang kita kasih. Karena tidak untuk selamanya mereka ada. Pak, yang bawa istri hari ini, yang di sampingnya boleh lambaikan tangan. Dengar ini baik. Apapun model istrimu hari ini, jangan pernah abaikan dan buang dia. Tidak untuk selamanya dia ada dengan kamu. Ada waktunya dia tinggalkan kita. Jadi kalau selama dia ada bersama dengan kita, manjain habis udah. Amin. Manjain habis. Mau dia rupa apa? Mau dia ngomel model kayak apa? Cerewet model apa? Dengar ini baik. Umurnya tidak selamanya ada dengan kita. Servis habis sampai akhirnya dia kasih tinggal kita. Jangan dia kasih tinggal kita baru kita pura-pura menangis. Besok udah kawin lagi itu. Tidak selamanya suami ada dengan kita. Mau dia berubah bentuk, mau tambah perut buncit kah, melebar ke kiri ke kanan kah. Mungkin kelakuannya kita tidak terima, dengar ini baik. Masih ada kesempatan Tuhan rubah dia. Maka selama dia ada bersama dengan kau, kasih buat yang terbaik untuknya. Ya setuju, katakan amin. Karena tidak untuk selamanya dia ada bersama dengan engkau. Jangan buang. Ada waktunya dia pergi dengan tangan Tuhan yang melakukannya. Amin. 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 Jadi bagi saya kalau ada suami-suami yang pengen cerai itu suami kurang ajar. Apapun alasannya. Istri-istri yang pengen cerai, istri kurang ajar. Habis manis sepadi buang. Iya kan? Waktu dulu ada orang datang ke saya ngomong, Pak Gembala, Pak Pendeta, saya sudah tidak cocok dengan suami saya. Kenapa tidak cocok? Karena dia begini.
Tidak cocok anak 3 bos. Tidak cocok anak 3. Gimana kalau cocok? Tambah banyak. Tidak cocok saja anak 3 bos. Bisa bayangkan. Ya bagaimana mau cocok dia laki-laki atau perempuan? Memang gak cocok. Laki-laki perempuan beda toh. Iya. Yang gak cocok ini harus dibikin cocok Pak. Yang paling parah udah punya cucu Pak. Masih bilang gak cocok. Itu terlalu. Terlalu. Sekali lagi. Terlalu. Wih, astaga darah Yesus Tuhan tolong. 25 menit. Baru poin kedua. Kita sambung ya. Tambah 10 menit lagi kah Pak Agung ya. Amin. Kadang-kadang kalau pendeta sudah pegang mic lupa. Ya kan. Padahal mau bicara cepat. Bukti Tuhan gak pernah anggap kita sudah gak ada. Manusia orangnya masih ada. Dianggap udah gak ada. Istri masih ada nih. Dianggap udah gak punya istri. Adakah bapak-bapak yang model kayak begitu di sini? Pak, istri ada? Masih anggap istri ada? Yang muda-muda aja. Masih anggap istri ada? Sedangkan baru kawin aja anggap istri sudah tidak ada. Gimana nanti usia kawin tua? Iya kan? Lebih parah. Ibu-ibu masih anggap suami ada? Bu, ya suami ya. Bu. Oh belum. Baru. Oh. Ya, PDKT ya. Bu, masih dapat rasa dengan suami? Ya, masih dapat rasa? Masih dapat rasa? Masih anggap dia ada? Beri dong tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ya kalau sudah nggak ada rasa, lama-lama habis rasa, hilang rasa. Kalau sudah nggak punya rasa sama sekali, saya pastikan dia pindah rasa. Ya. Karena dia pengen dapat rasa yang lain yang bukan rasa suaminya. Kenapa? Habis Pak. Makanya dia anggap udah nggak ada. Tapi Tuhan, seperti apapun rupa kita dan model kita, dia tetap anggap kita ada. Kalau ada saja dianggap tidak ada, gimana nggak adanya? Gimana waktu tidak sama-sama? Ya kan? Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Aduh, saya padahal mau pengen bicara agak lama, tapi jamnya yang tidak bisa ditahan. Bisakah ada yang tahan itu jam di sana? Kan tahan aja menitnya itu kan. Kita tak pulang-pulang ya kan. Yang ketiga adalah Tuhan kelihatannya diam, tetapi sebenarnya gak pernah diam. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego dibawa ke perapian api yang menyala-nyala. Kalau di situ Tuhan bertindak, melenyapkan semua kerajaan itu, bisa saja. Tapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Dia biarkan mereka masuk. Supaya apa? Supaya orang-orang itu melihat mujizat. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami mujizat. Kadang kita bilang begini, Tuhan, ini sudah tinggal tunggu mati. Gak ada lagi harapan. Dan kita rindu supaya Tuhan buat mujizatnya. Tapi Tuhan bilang tidak. Kau masuk dulu. Kau ada di dalam dulu. Bukan cuma kau dengar mujizat, tapi kau alami mujizat. Karena Tuhan kita gak pernah terganggu dengan semua resiko yang kita alami. Dan cari selamat sendiri. Cari aman sendiri dengan tinggalkan kita. Dia setia menemani kita. Berapa banyak suami dan istri cari selamat dan aman sendiri ketika rumah tangga berantakan. Bu, kalau suamimu sedang punya masalah, jangan cari selamat sendiri. Amin. Jangan cari aman sendiri. Dulu kau pinang aku dengan segenggam emas, sekarang udah gak ada emasnya, tinggal genggamnya, sekarang saya mau pergi. Gak boleh, itu namanya cari selamat sendiri. Istrinya Ayub cari selamat sendiri ya kan? Kutuk Tuhanmu dan kasih tinggal sudah. Cari selamat sendiri, dia pergi. Bu, jangan cari selamat sendiri ketika suami dalam kesendirian. Membutuhkan topangan doa seorang istri. Amin. Apapun risikonya. Mungkin suami sedang bisnisnya bermasalah. Ibu jangan kasih tinggal. Amin. Dukung dan doakanlah. Sampai dia pulih kembali. Pak, mungkin istrimu sedang punya persoalan. Jangan pergi kasih tinggal dia sendiri.
Jangan cari selamat sendiri. Tetap bergandeng tangan bersama. Amin, haleluya. Dan saya percaya persoalan boleh ada. Tuhan tidak pernah terganggu dengan persoalan. Mungkin kita terganggu lihat persoalan itu. Rasa risiko beban datang sedang mematikan kita. Tuhan gak terganggu. Tuhan yang gak terganggu akan siap menolong kita. Tuhan gak tutup mata. Dengar ini kalimat. Kita boleh kehilangan mata manusia. Dengar, perhatikan kalimat ini. Minimal kalimat ini bisa bawa pulang. Kita boleh kehilangan mata manusia. Kita boleh kehilangan telinga manusia mendengar teriakan kita. Kita boleh saja kehilangan tangan manusia untuk menopang kita dan memberi pertolongan bagi kita. Tapi sepanjang kau tidak kehilangan mata Tuhan, yang Alkitab katakan dia tidak pernah terlelap dan tertidur, yang matanya tertuju bagi kita. Ketika engkau tidak pernah kehilangan tangan Tuhan dan tidak pernah kehilangan telinga Tuhan mendengar setiap teriakanmu, maka saya percaya engkau pasti terima mujizat. Engkau pasti terima kesembuhan. Engkau pasti terima jalan keluar. Engkau pasti terima pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Tuhan gak tutup mata. Mungkin hari ini kau berteriak dan manusia tutup mata. Orang di sekitarmu tutup mata. Tuhan gak tutup mata. Tuhan yang gak tutup mata tahu betul apa yang sedang kita alami. Dia Tuhan yang tidak tutup mata, gak pernah panik, gak pernah habis akal. Dengan tangannya yang kuat seperti kata lagu tadi, dia turun tangan untuk menolong. Apapun masalahnya. Dan saya tahu. Hari-hari ini barangkali mungkin kau sedang berteriak. Minta jawaban Tuhan. Engkau berkata, tinggal tunggu mati. Sudah tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi harapan. Maka tetap bangkit dan jadi pemenang. Walaupun mungkin bagimu sudah tidak mungkin. Tetapi ada tangan Tuhan yang kuat. Yang siap turun tangan untuk menolong. Jangan pernah kehilangan tangan Tuhan. Sebab 1000 tangan manusia menolong belum tentulah cukup. 2 tangan Tuhan menolong lebih daripada cukup. Sebab semua mata manusia yang tersorot pada kita mungkin akan diam 1000 bahasa. Tapi dengan 2 biji mata Tuhan yang melihat keadaanmu, dia turun tangan untuk menolong. Saat semua telinga pasang mendengar kau berteriak minta tolong, mereka cuek dengan semua omongan dan bahasa yang kau perdengarkan dari mulutmu. Telinga mereka menjadi telinga yang pusing dan muak dengan omonganmu, muak dengan jeritan tangismu. Tetapi telinga Tuhan tidak pernah muak dengan setiap seruan yang kau lakukan kepadanya. Sepanjang itu masih ada, kau pasti terima mujizat. Haleluya. Doa saya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh tim musik datang ke depan. Oh, lewat 3 menit Pastor, tidak apa-apa. Masih setengah jam toh. Ya, mari tim musik boleh ke depan. Besok ada kah? Mari hambanya, Pak Stef. Ya, ini hambanya saya kenal lama ini. Rupanya dia ada di sini ya. Itu lagu Ku Tetap Cinta. Tahukah? Ya. Soalnya saya khotbah di beberapa tempat, saya ajak menyanyi ini mereka tidak tahu. Sementara lagu yang mereka nyanyikan, saya tidak tahu. Jadi sama-sama kita tidak tahu. Saya harus buka dulu ya. Oke. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Walau taupan datang menerpa. Walau taupan datang menerpa, ku tetap setia. Dari awal ku tetap cinta.
datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Sama-sama, aku tetap setia kepada Tuhan. Ku tetap setia, Tetap setia. ku tetap setia, Walau taukan datang menerpa, walau taukan datang menerpa, ku sama-sama berkenan kita tetap bangkit berdiri. setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Takkan mungkin ku balas. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang telah Kau beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ku tetap cinta, ku tetap setia selama-lamanya. Oh ya la 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 la, oh ya la 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 ya ni, ya la la la. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Berkat, mujizat, kemenangan, jalan keluar, kesembuhan, jawaban yang datang dari Tuhan. Dan setiap apa yang sedang kami gumuli hari-hari ini, jemaat Tuhan yang ada di Gereja Betel Indonesia, Pejaten Village ini Tuhan berkati. Karena kami yakini bahwa Engkau Tuhan yang gak pernah gak ada buat kami, selalu ada buat kami, menemani kami dalam kesendirian kami. Saat tidak banyak orang menemani kami dalam kesendirian itu, Engkau ada bersama. Engkau tidak pernah lupa urus hidup kami. Engkau kelihatannya diam, tetapi sebenarnya Engkau tidak diam. Engkau bergerak dalam kecepatan-Mu sendiri dengan waktu yang pas untuk tolong kami. Itu sebabnya ajar kami untuk tidak lupakan Engkau. Ajar kami untuk tidak berdiam diri dengan Engkau. Ajar kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Hamba berdoa berkat melimpah bagi setiap umat Tuhan. Rumah-rumah tanggamu diberkati. Anak-anak muda, masa mudamu diberkati. Anak-anak remaja, masa remaja diberkati. Anak-anak sekolah minggu, anak masa sekolah minggumu diberkati. Berkat melimpah senantiasa. Kami percaya
kami yang melayani diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Om Pendeta Sabto Edi Raharjo, Engkau berkati sebagai gembala jemaat. Tante bersama dengan keluarga, berkat melimpah ada pada mereka. Tim pastoral diberkati dengan luar biasa dengan cara-Mu. Gereja ini diberkati dan hamba berdoa, gereja ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di sekitar Pecaten ini. Kami percaya kemurahan Tuhan selalu ada buat kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini doa dan harapan kami. Dan kami berdoa dan bersyukur buat segala apa yang Tuhan sudah buat dengan segala yang baik dalam kemurahan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mendengarkanmu, Man. Saudara. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Semuanya diberkati Tuhan. Kita lambaikan tangan yang diberkati. Ya. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih Bapak Yopi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah dan terus bawa dalam naik menjadi tidak pernah turun. Dan saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali hadir di tempat ini. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan? Ada? Semuanya jemaat setia. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, Healing Worship Night, Rayon 1G, diadakan di hari Kamis, tanggal 26 Oktober, jam 19 sampai 21 secara online. Link Zoom meeting bisa ditanyakan kepada pengerja atau ada di IG GBI Penfield. Baik, dan khusus karena ada acara Healing Worship Night ini, maka rumah doa untuk hari Kamis 26 Oktober ini diliburkan dan digabung dengan Healing Worship Night. Baik, yang ketiga kami mengingatkan kembali untuk jemaat yang digerakkan untuk menabur untuk renovasi gereja kita sama-sama, boleh menabur dalam nomor rekening yang sudah ditayangkan, belum ya? Boleh ditayangkan multimedia, nomor rekening dan QR code-nya ada di layar dan juga ada di poster di depan lobi Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih. Baik, kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Baik, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan yang menjamah setiap hati kami, mengubahkan setiap pikiran kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau yang terus mengurapi setiap kami yang ada di sini Tuhan, sehingga kami benar menjadi umat-umat pilihan-Mu, orang-orang yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami
mengucap syukur Tuhan atas firman yang disampaikan oleh Pendeta Yopi hari ini Tuhan Yesus. Mengingatkan kami kembali bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau tidak pernah membuang kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Bahkan kalau kami merasa Engkau sepertinya diam, Engkau sedang bekerja Tuhan untuk membawa kemenangan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan dalam keseharian kami. Kami sering melupakan Engkau Tuhan Yesus. Kami sering mengesampingkan hal-hal yang rohani Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan Yesus, kami semua Tuhan boleh bangkit dan menjadi pemenang Tuhan di akhir zaman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu tercurah atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus bawa pelayanannya naik Tuhan. Kau berkati istri dan ketiga anaknya Tuhan Yesus terus ada dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan kalau hari ini boleh melanjutkan setiap firman-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Kami percaya setiap jemaat yang datang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk setiap ibadah, setiap penyembahan pujian, bahkan setiap persembahan yang kami akan angkat Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan atas kami Tuhan Yesus. Tetapi apa yang kami kerjakan Tuhan adalah bukti kami mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah pilih kami menjadi umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya ibadah kami hari ini ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah sebelum kami memberikan persembahan Tuhan, kami boleh angkat persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak atas setiap kesempatan untuk kami boleh menabur Tuhan di dalam rumah-Mu. Kami percaya bukan untuk berkat Tuhan Yesus kami menabur, tetapi karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Engkau lebih dahulu memelihara kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh menabur dengan hati yang benar Tuhan Yesus. Kami boleh melangkah maju dengan iman Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap gembala-Mu di tempat ini dan setiap ibadah di tempat ini Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari dengan kedua tangan terangkat dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala kelimpahan, kemurahan, kebaikan yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat hidup kami, akan tinggal menyertai hidup kita sampai Maranatha, Dia datang kembali kali kedua, bahwa kita semua masuk dalam kerajaan-Nya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Allah sanggup melakukan segala